Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah, Ibu Sri. Alhamdulillah, lama nggak jumpa, akhirnya jumpa juga di malam ini. Iya, betul sekali. Oke, sedang sibuk apa nih seharian ini? Hari-hari ini hujan dari pagi sampai Hmm. sore, full hujannya. Jadi lumayan lah, walaupun agak sedikit terlambat ke kantor, tapi bisa menyelesaikan tugas. Cuman ya itu tadi, eh, karyawan beberapanya belum datang karena cuaca ya. Jadi agak Hmm. dingin-dingin kami di sini nih. Baru Hmm. maghrib ini nih selesai hujan. Luar biasa kan? Heeh. Dari Sama berarti kalau gitu. Oh, iya. di sini tadi saya juga hujan perjalanan dari Lasem malah itu nyerahin anak pondok, anak rumahan ini mau puasa di Oh, pondok. iya Jadi iya wali iya. kelasnya harus masrahin dulu gitu. Iya Heeh, betul. Mm-mm. iya. Berarti kegiatan di tempat kerja aman-aman ya? Aman, aman sih. Cuman ya itu tadi Alhamdulillah. biasanya penuh, Mhm. rame kan aktivitas. Jadi ini ya ada yang datang tapi cukup siang begitu. Begitu aja sih sebenarnya. Alhamdulillah masih masih mau sadar diri untuk bekerja. Biasanya kan di rumah Alhamdulillah. sajalah hujan enak tidur gitu kan. Mhm, Ya mhm, itu mungkin ya Bu Seri lancar lah hari ini. mhm. Mm-mm. Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, di mana coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah serta sumber daya yang dimiliki Bu Adenia. Kemudian sebagai coach nanti saya akan memfasilitasi Bu Adenia untuk menemukan tujuan, langkah serta sumber daya dengan cara bertanya. Apakah bersedia? Oh, bersedia Bu. Oke, selama sesi coaching ini nanti saya akan berkomitmen untuk menjadi pendengar, pendukung Bu Adinia dengan baik. Juga mengeksplor jawaban Bu Adinia. Apakah oke? Oke, Oke, selama sesi coaching ini nanti kita akan melakukan selama 45 sampai 60 ke depan. Apakah bersedia? bersedia. Oke, saya akan memulai dengan menanyakan coaching goal, membahas langkah dan sumber daya. Kemudian di akhir sesi coaching nanti, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan, serta feedback. Apakah oke? Oke, Oke, di dalam sesi coaching ini nanti, jika ada sesuatu yang keluar dari topik dari pembahasan kita, bolehkah saya menyela? boleh. Oke, jika diperbolehkan, saya akan mengangkat pulpen saya gini, kemudian saya akan menanyakan, apakah ada hubungannya dengan coaching goal? Apakah oke? Oke, Oke. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat atau merekam? Tentunya ya saya akan menjaga kerahasiaan ini selama sesi coaching. oke. Oke. Dari yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Mungkin belum ada Bu. Oke. Sudah siap ya berarti untuk Siap. sesi coachingnya? Oke, siap. Oke, Bu Adenia, dalam situasi sekarang nih di dunia parenting, apa yang Bu Adenia pahami tentang parenting ini, Bu Adenia? Parenting ini ya mungkin eh, sejauh ini kita memperhatikan semacam eh, melihat situasi pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Dan juga parenting ini tidak hanya keluarga, tetapi di satuan pendidikan bisa juga melakukan kerjasama, motivasi sekitar perkembangan dan pertumbuhan anak didik di sekolah dengan melibatkan orang tua. Jadi perannya orang tua dalam membentuk karakter serta apa ya
pembinaan ya. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar melahirkan, bertanggung jawab karena anak itu anaknya, begitu ya, melahirkan, menyusui, memberikan nafkah, begitu, ataupun memfasilitasi anak itu untuk sekolah, tetapi ada yang jauh lebih lagi tentang karakter, pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mengikuti era yang saat zaman Gen Z ini ya, kalau kita perhatikan tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak hanya di lingkungan rumah, tapi lingkungan sosial maupun lingkungan media. Media yang saat ini yang sangat rentan anak-anak dekat sekali karena cukup di handphone itu sudah bisa memperhatikan, melihat semuanya seluruh dunia begitu kan, baik positif dan negatif. Mungkin seperti itu ya mungkin ya Bu ya. Kira-kira demikianlah. Oke, oke, penjelasan yang sungguh kompleks ya, parenting. Di mana kalau boleh tahu, Bu Adenia di sini dalam ilmu parentingnya, apakah Bu Adenia udah menerapkannya di kehidupan sehari dalam lingkungan sekolah kah atau di mana? Ya, mungkin kalau tahu ingin lebih jelas sebenarnya dalam pendampingan dan pengasuhan ya bisa dikatakan pada, karena peran saya kan sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah, Bu. Jadi mungkin eh, terlibat langsung itu tidak, tapi terkadang mengingatkan untuk kepada kepala sekolah, alangkah baiknya di sekolah itu dilakukan pendekatan kepada orang tua seperti parenting. Jadi bukan sekedar memanggil kalau ada mau sumbangan saja atau informasi terkait dengan eh, apa rapot ya, atau apa pakaian atau nilai ya, kenaikan kelas, tapi ada juga yang perlu diperhatikan adalah mendukung perkembangannya anak, pengetahuan secara global begitu. Ya seperti saya katakan tadi. Jadi saya lebih sifatnya kepada fasilitator ya. Oke. Apa nah itu konseling bisa juga kepada satuan pendidikan, kepala sekolah. Kalau ke guru-guru sih mungkin inginnya ya ke depan itu akan ada yang betul-betul formal, karena sebenarnya kalau saya kan di pengawas SD SMP ya tidak begitu sekali begitu, tapi ada porsinya. Cuman kalau langsung itu sejauh ini saya belum dilibatkan. Tapi keinginan ke depan insya Allah ada ya. Masih mencari eh, apa ya, masih memberikan kesempatan dulu si kepala sekolah yang langsung dan guru-guru yang terlibat, ataupun memanggil narasumber yang memang sesuai dengan eh, potensinya begitu. Tapi kalau di pendidikan PAUD, TK itu sudah sering dilakukan sih. Yang saya perhatikan demikian kalau di kedinasan yang kita lihat begitu ya Bu. Seperti itu. Oke. Mhm. Dalam artian, Bu Adeni ini sebagai fasilitator. Dalam fasilitator ini berusaha untuk mendukung kepala sekolah, di mana dalam lingkungan sekolah ini Mhm. juga ada pendekatan terhadap orang tua gitu ya, Bu ya, Mhm. dalam Ya, perkembangan anak di sini. ya, betul. Oke. Mhm. Kalau boleh tahu, Bu Adenia, seperti apa detailnya tujuan yang akan dicapai pada sesi coaching singkat ini dalam eh, materi atau pengalaman Bu Adenia, pemahaman Bu Adenia tentang parenting, Bu Adenia? Ya, ya mungkin nanti saya itu inginnya eh, ada kesempatan terlibat langsung ya, yang khususnya Oke. kepada orang tua. Sebenarnya saya sering Mhm, menyampaikan itu kepada satuan pendidikan binaan saya, akan mhm, tetapi karena memang untuk demikian itu barangkali agak ada kesibukan aktivitas yang juga sama, sehingga mhm, terkadang sekolah itu mengagendakannya lewat begitu ya. Kadang kita udah mhm, prefer nih mau di bulan ini, ternyata ada lagi pekerjaan yang lain, akhirnya lewat lagi. Jadi tidak
Hmm. implementasi begitu. Akhirnya saya menitipkan pesan saja dan saya minta kepada di KS tersebut untuk nanti pas waktu awal masuk pembelajaran, waktu SPMB misalnya, atau Hmm. setelah di pertengahan atau sebelum ujian, adakanlah itu gitu. Sering saya lakukan Oke. itu ya. Atau di Hmm. momen-momen seperti acara-acara Islami ya, atau acara Hari Ibu atau Hari Hmm. Pendidikan. Nah, melibatkanlah sebuah parenting kepada orang tua karena itu tadi, itu saya perhatikan beberapa 3 tahun ini di sekolah Hmm. ini belum menyeluruh, hanya sebagian sekolah ada, seperti binaan saya itu ada sekolah alam, sekolah Hmm. yayasan, lah pada umumnya swasta ya, negeri itu Iya. jarang gitu, karena swasta itu dia kan salah satu minat ya, minat untuk menarik peserta didik untuk terlibat sekolah apa bisa apa itu masuk ke sekolahnya. Nah, Hmm. itu sering saya perhatikan. Tapi itu tadi saya hanya terlibat sebagai fasilitator KS-nya. Nah, mungkin ke depan saya Oke. inginnya terlibat langsung ya dengan Hmm. tujuan agar bisa jadi menambah eh, wawasan saya juga ya dan Hmm. menambah ranah tidak hanya sebagai fasil tapi bisa juga sebagai konseling ya ataupun coaching. Nah, nantinya begitu. Oke. Ya, mungkin Hmm. seperti itu, Ibu. Oke, tadi saya mendengar bahwa Bu Adinia sebagai fasilitator akan ada keterlibatan langsung dalam pendampingan eh, lewat kepala sekolah melalui sekolah yang didampingi, yang diampu Bu Adinia. Kalau boleh tahu di sekolah ada berapa sekolah ini Bu Adinia yang Hmm. eh, adanya fasilitasi yang nantinya ada keterlibatan langsung dalam pendampingan ini untuk menuju ke eh, parenting di sekolah tersebut saat Mm-mm. ini, Bu Adenia. Untuk tahun ini, Bu, saya tuh Mm-mm. dapat 19 binaan. Oh, Sekolah yang eh, lokasinya luar biasa. Ada barat, ada timur, ada selatan, ada utara. oh, Jadi kita bukan dapat mm, wilayah ya. mm, Namun saya biasanya, wah saya nih masih muda nih atau terlalu jauh Pak, ya mm, bapak-bapak aja kami yang deket gitu ya. Karena sudah mm, 3 tahun, saya juga baru 3 tahun kurang mm, lebih. Sehingga di tahun keempat ini saya mencoba tidak menolak, ya saya siap mm, gitu. Walaupun jaraknya jauh, lumayan tuh ada yang hampir 1 jam ya menuju sekolah tersebut sedikit agak mm, di pedalaman dan mm. sekolahnya juga cukup apa memprihatinkan ya. Saya rasa itu bisa saya akan lakukan di sana dan juga maaf nih dan juga nantinya saya juga apakah terlihat tuh gambar saya Eh, tidak ada. tidak ada maaf ini ada sedikit bergeser. Mm. Mhm. Dan saya boleh lanjutkan Bu tidak apa-apa. Oke, iya silakan. Ini mungkin ada kesalahan yang Mm, teknis ya jadi eh, apa namanya itu salah satu sekolah dan sekolah yang lainnya juga ada yang di tengah kota, ada yang mm, cukup mudah dijangkau begitu ya. Walaupun jauh, ada yang mudah eh, diakses jalan besar gitu kan, Bu, jalan utama. Jadi mm, walaupun jauh nggak terasa jauh sekali. Nah, jadi mungkin dari 19 sekolah itu saya akan memilih sekolah yang paling jauh, yang memang memprihatinkan, juga sekolah mm, yang swasta juga yang sering melakukan parenting untuk sebagai perbandingan dan satu lagi saya ambil sekolah yang dekat dengan perkotaan. Nah, jadi saya berencana itu kepengennya 3 sekolah itu yang mungkin ya kalau difokuskan ke semua parenting mungkin saya tidak bisa maksimal begitu Bu karena banyak ya takutnya karena setiap sekolah kan beda-beda walaupun topiknya sama tapi kebutuhannya mungkin berbeda sedikit mm, ya.
Jadi saya mungkin nanti bisa membatasi 3 sekolah yang untuk dijadikan sebuah perbandingan parenting tersebut. Begitu, Bu. Oke. Kalau boleh tahu Bu Adenia, bersama siapa Bu Adenia akan mendampingi dalam keterlibatan langsung dalam pendampingan di sekolah yang Bu Adenia utarakan tadi? Apakah dilakukan sendiri atau apakah kolaborasi dengan rekan atau dengan tim di sekolahnya atau gimana Bu Adenia? Iya, jadi mungkin di sini saya akan mencoba, karena kalau berperan mungkin dengan cari teman ya, teman Hmm, sejawat. Akan tetapi itu bisa jadi di luar eh, yang eh, sama-sama pengawas gitu. Karena pengawas juga yang lain kan kami sudah tidak banyak, Bu. Mereka juga ada hmm, kepentingan yang lain. Jadi kalau berbarengan dengan sekolah yang jaraknya beda-beda itu cukup menyita waktu. Terkadang kita hmm, barengan yuk ke sana, pernah dilakukan. Lamanya di hmm, sana, ke sekolah yang ke sayanya, misalnya dia 2 sekolah tuh ke saya, eh, baru mau nyangkau. Itu udah habis waktu, Bu. Jadi satu hari itu bisa 3 sekolah, itu maksimal. Karena nggak mungkin hmm, datang itu cuma lihat, cuma ngecek. Kalau saya, iya, karena ada bagian teman kami itu ada yang apa? Dianya ngobrol dulu gitu, panjang hmm, dulu, atau mau cepat-cepat. Saya nggak bisa, kadang hmm, saya butuh kalau sudah datang biasanya sharing, diajak ngobrol gitu. Nah, terkadang rekan sejak saya itu agak kita mau cepet nih nanti aja, ada waktu gitu. Jadi kayak nggak maksimal untuk membawa apa sejawat itu. Itu masih saya pikirkan. Kalaupun nanti saya butuh teman sejawat, saya akan cari mungkin partner ya. Partner hmm, biasanya yang waktu dia tidak terlalu banyak, mungkin juga bisa saya libatkan kepala sekolah tersebut sebagai partner yang bisa mengontrol ya kebutuhan yang dibutuhkan tadi. Itu mungkin, Bu, ya. Sejauh ini masih itu. oke. Kalau boleh tahu Bu Adenia, dalam mendampingi, dalam memfasilitasi ini, Bu Adenia berkolaborasi tadi dengan temannya, kemudian dengan kepala sekolah. Apa buktinya bahwa Bu Adenia ini berhasil eh, melakukan pendampingan dalam parenting ini, Bu Adenia? Ya, mungkin nanti kalau dia harap itu dapat berhasil apabila nanti hasil yang kita lakukan itu eh, terjadwal begitu, Bu. Oke. Sesuai dengan perencanaan. Jadi melihat dulu subjeknya apa, topik yang akan disampaikan apa, kebutuhannya berapa orang, kemudian berapa skala atau berapa kalinya. Nah, sampai nantinya Hmm, itu saya akan rencanakan yang nanti kita bisa eh, apa dugaan ya atau asumsi bisa terlaksana program yang kita ajukan ini seperti itu. Dan tentunya harus oke. betul-betul Hmm, komunikasi yang baik ya bersama hmm, partner kita dan di satuan pendidikan tersebut begitu, Bu. oke. Tadi saya mendengar bahwa Bu Adenia akan melakukan sebuah eh, kolaborasi dalam artian untuk pendampingan di sini berapa kali pertemuan? 3 kali. Apakah itu menjadi sebuah ukuran keberhasilan dalam pendampingan di sini, Bu Adinia? Iya, tentunya demikian seperti itu karena kalau 1 kali seperti Mm-mm, biasa-biasanya dan seperti yang dilakukan oleh teman saya ya, yang saya bilang mm-mm, tadi di PAUD, itu mungkin mm, tidak terlalu terlihat hasil yang kita harapkan, mm-mm, ya kan? Ibaratnya mengenal warna cukup banyak di hari yang cuma sehari, cuma paling maksimal 2 jam, fokusnya itu bisa saja cuma setengah jam begitu ya. mm, Jadi untuk mm, total dia pulang selama 2 jam itu dari banyaknya peserta ya saya rasa tidak maksimal yang dihasilkan. Ada tapi mungkin kita pencapaian itu mungkin eh, lebih maksimal apabila kita lakukan 3 atau 4 kali yang nantinya itu ada mungkin semacam mereka bisa bikin
bikin refleksi si ke apa guru apa orang tua tersebut atau membuat Hmm. sebuah tulisan perencanaan impian, nah misalnya begitu ya. Jadi mereka ada bukan ditugaskan buat PR, tapi semacam ada apa ya bukti fisik yang kita bisa lihat bahwasanya oh mereka selama pertemuan ini sudah bisa membuat sebuah impian yang mereka harapkan di dalam parenting ini sehingga kita bisa ada apa ya bukti fisik ya atau praktek baik yang bisa nanti ditularkan ke sekolah yang lainnya itu mungkin insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti ukuran keberhasilannya bukan nantinya untuk sekolah saja gitu ya, Bu Adenia. Nanti bukti fisiknya juga akan sebagai bukti, mungkin bisa ditularkan dengan ke halayak ramai gitu ya, Bu Iya, iya, Adenia. iya, iya. Oke, kalau boleh tahu Bu Adenia, kekuatan apa saja yang Bu Adenia miliki, baik itu kekuatan internal maupun eksternal, jika Bu Adenia menjadi parenting dalam artian pendampingan di sini, Bu Adenia. Kekuatan internal ya insya Allah ya eh, karena saya ingin orangnya suka belajar Mm-mm. minat belajar mungkin ya, bisa dikatakan begitu ya. Saya itu orangnya minat belajar. Saya insya Allah dengan kemampuan saya yang saat ini, profesi saya sangat mendukung ya program ini. Dan insya Allah eh, dengan adanya saya memiliki binaan KS ini mungkin sangat membantu itu ya kekuatan yang Mm. aset yang saya miliki. Kemudian eksternalnya ya tadi karena eh, di luar sekolah yang berbeda ini saya anggap sebuah hal yang baik ternyata. Kita mendapatkan apa ya sesuatu perbandingan sekolah ya mungkin kalau orang teman-teman saya kan mungkin milih-milih bu sekolahnya. Saya Iya. yang ini aja, tahan berebut begitu ya. Saya sih pasrah aja. Nah ternyata di Mm. pasrah itu ketika orang lain melihat, ih jauh nian ke situ. Kok mau, udahlah ganti aja Bu Ade jauh banget. Semua orang tuh Mm. keluhan. Kalau saya menanggapinya, Mm. memang ada ya di hati saya, "Duh, gimana ya Mm. jauh banget." Tapi saya pikir kalau saya dikasih kesempatan ini, saya coba ikutin. Karena bisa jadi di ujung sana tuh ada mutiara yang tertutupi oleh debu. Dengan adanya Oke. kita bisa jadi kita bisa membangun mutiara itu untuk Mm. bersinari di lingkungan sana kan dan bisa mencahayakan diri kita. Wah, itulah filosofi. Mm. Wah, luar biasa. Di dunia sana ada mutiara yang tertutup dan nantinya akan dibuka oleh Bu Adinia melalui Masya Allah. pendampingan ini ya. Ya, ya kiasannya Ah, begitulah ya. Semoga jadi oke. Mm-mm. diijabah oleh Allah ya. Amin. Amin ya, Oke. ya. Apa tujuan Bu Adinia ketika suatu saat nanti Bu Adinia ini menjadi parenting coach gitu ya dalam artian pendampingan di sebuah di kepala sekolah ini dan terlibat langsung dalam pendampingan ini Bu Adinia. Ya, tentunya nanti dengan adanya tujuan saya bisa menjadi seorang coach eh, Hmm. khususnya di program parenting itu sangat menguntungkan saya secara Mhm. human ya dan Hmm. juga sebagai profesi saya yang sangat membantu peran penting bahwasanya di Hmm. sekolah itu anak peserta didik kita itu atau murid sebutannya sekarang sebagai anak bangsa di masa depan. Kalau Pak Prabowo Oke. bilangnya masa generasi emas, ya tentunya jangan sampai jadi benda mati, tetapi bisa menjadi Hmm. benda hidup bernyawa dan memiliki apa karakter yang kuat, memiliki potensi dengan bertumbuh dan berkembangnya. Maka dari itu sekolah itu harus sungguh-sungguh sebagai guru yang sangat dekat dengan murid, dia harus Hmm. memiliki semangat yang tinggi dan dukungan yang kuat dari orang tua. Karena terus terang saja zaman akan semakin canggih jika tidak dihandali dengan kekuatan yang kuat dari satuan pendidikan ataupun dari kekuatan orang tua, maka emas ini akan bisa luntur.
dan bisa hilang. Eh, Jangan sampai tidak lagi menjadi barang yang berharga takutnya. Nah, itu tapi bernyawa untuk menularkan dan bisa menumbuhkan lagi generasi-generasi yang berikutnya. Begitu, Bu. Ini banyak ya Luar bahasanya. biasa sekali. Oke, kalau boleh tahu Bu Adenia, apakah Bu Adenia ini menemukan bahwa, sebuah parenting ini, sangat penting buat keluarga, buat orang lain, buat generasi anak muda di masa depannya atau bagaimana Mbak Adenia? Ya, kalau kita perhatikan tujuannya itu baik, sehingga itu saya anggap penting begitu. Mhm, Dan mhm, betul-betul mendukung semua dari beberapa aspek yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. mhm, Karena ya ruang lingkup itulah gitu. Pendidikan itu kan hanya wadah, tapi betul. yang membentuk itu adalah orang tua dan aset yang di sekitarnya, lingkungan, baik temannya, baik gurunya, sekolah, Mhm, dan yang paling eh, apa menyertai keluarga ini adalah agama begitu. Karena mhm, agama itu sebagai penetral ya dari mhm, hawa nafsu ya, yang tujuan itu bisa terarah berbelok, tapi bisa diluruskan kembali dengan adanya kekuatan iman dan takwa. Begitu, Bu. oke. Apakah dalam mencapai itu semua Bu Adenia memerlukan segala proses dan tata cara yang diperlukan untuk menjadi parenting coach nantinya Bu Adenia? Ya perlu proses ya, harus Mhm, harus mhm, memperbanyak wawasan. Mungkin bisa juga ikut kayak yang seperti Ibu lakukan Bu Sri ya, ikut-ikut oke, pelatihan tentang coach parenting, mhm, bisa ikut pelatihan Zoom meeting ataupun eh, mhm, pelatihan-pelatihan yang lainnya yang bisa mhm, mendukung apa pengetahuan tentang parenting tersebut begitu Bu. oke. Kalau boleh tahu Bu Adenia, dalam, berpartisipasi di parenting ini, Bu Adenia apakah, dalam mendampingi kepala sekolah ya, di sini menyampaikan kepala sekolah untuk melibatkan pendekatan orang tua untuk melakukan sebuah parenting. Dan Bu Adenia akan oke, kita lanjut ya Bu Adenia. Mhm. Oke, tadi Bu Adenia udah berusaha untuk hal apa yang harus dimiliki, kemudian Bu Adenia juga berusaha untuk berproses dan fokus menjadi parenting. Kalau boleh tahu, apakah Bu Adenia juga memprioritaskan hal-hal yang perlu Bu Adenia lakukan untuk belajar, mengalami, dan memaknai sebagai parenting coach yang nantinya Bu Adenia akan mendampingi di sekolahan Bu Adenia yang Bu Adenia ampuh gitu? Ya, ya pasti ya, karena Mm-mm, ketika kita sudah masuk topik baru ini harusnya belajar lagi, ya mungkin tadi mengikuti Zoom ya, atau membaca artikel dan juga mengikuti training jika itu memungkinkan ada dan mm-mm, mengetahui apa saja yang bisa apa sebagai daya dukung ya untuk mm. proses kegiatan itu nanti yang dilakukan. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Kalau boleh tahu Bu Adenia, deadline-nya atau kapan mulai langkah untuk mewujudkannya dan kapan deadline-nya untuk menuju tujuan Bu Adenia ini? Ya, mungkin tidak lama lagi ya, insya Allah Mhm. sudah Lebaran ya mungkin ya. Sudah Iya. Lebaran bulan April lah ya. Kita masukkan ke Mhm, agenda perencanaan dulu di bulan April nantinya. Ya mungkin saat ini sudah kita eh, cari sketsa dulu ya. Untuk mhm, daya dukung tadi yang apa tadi yang disampaikan sudah bisa
sudah ada wacananya untuk itu gitu. Insya Allah nanti di bulan 4, 5 atau 7 nanti prakteknya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Dalam situasi hal ini, apakah ada masalah atau hambatan, Bu Adenia? Ya, kalau masalah dan hambatan sejauh ini tidak ada ya, Bu ya. Hanya saja perlu apa ya, planning tadi ya, untuk daya dukung dan program agar bisa sejalan dengan program yang sudah kita buat terkait dengan pembinaan. Sehingga nantinya parenting ini tidak menjadi bagian di luar pekerjaan. Nah, mendukung justrunya seperti itu. Nah, itu yang nanti saya harapkan dan kesiapan sekolah juga yang ada kesungguhan ya. Jadi mungkin kalau dulu kan sembari ya nggak apa-apa Bu, cuman begitu kan. Nah, kali ini saya menginginkan keseriusan ya, keseriusan dari pihak terlibat ini begitu untuk mau. Karena kadang-kadang sekolah ini kan eh, untuk berkeinginan mau itu kalau khususnya di negeri ya kayak Mm, tidak seperti swasta gitu. Yang swasta yang sudah biasa tadi, dua sekolah mm. yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi saya inginnya ada sebuah habit baru di sekolah-sekolah negeri ini berkeinginan demikian begitu Bu. Oke, Mbak Adenia perlu planning. Di bulan April ini harus ada perencanaan, harus ada deadline gitu ya, Hmm. untuk tercapai di bulan April ini. Kalau Hmm. boleh tahu hasil yang diinginkan, jika udah terplanning ini, pada waktunya, apa yang ingin dihasilkan Bu Adenia? Tentunya saya berharap hasilnya nanti bisa menjadi sebuah karya baik ya, Oke. praktik baik yang bisa nanti Mm-mm, tidak hanya sebuah foto dan video, tetapi juga mm-mm, berharap bisa menjadi sebuah tulisan. Saya juga ada berencana ya, terpikir ini mau membuat dimasukkan dalam topik untuk perlombaan nanti kalau ada perlombaan di GTK begitu. oke. Ya tujuannya bukan karena berharap untuk menang di GTK ya, tapi Mm-mm, ya mm-mm, bisa menginspirasi banyak orang gitu. Ternyata ada loh di kota kita yang memang parenting itu sangat penting dan dibutuhkan, bukan hanya mm-mm, untuk pertumbuhan anak TK dan PAUD saja, orang mm-mm. dewasa pun butuh itu gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Mm-mm. Kalau boleh tahu Bu Adenia, apa maknanya Bu Adenia dalam memfasilitasi, dalam mendampingi sekolah ini untuk melakukan sebuah parenting yang nantinya kepala sekolah ini akan melakukan pertemuan kolaborasi dengan orang tua gitu Bu Adenia. Maknanya untuk Bu Adenia? Ya, maknanya ya akan tercapai sebuah Mm-mm. tujuan yang sama gitu. Oke, Tujuan yang sama, tercapai tujuan. ya tujuan sama untuk apa ya? Menumbuhkan, mengarahkan, menumbuhkan, membimbing, mengasuh ya anak Mm-mm. buah hati peserta didik, murid ya, dan sebagai anak juga Mm-mm. baik orang tua kandung maupun orang tua asuh ya, kalau bisa dikatakan guru itu Mm-mm. orang tua asuh yang bisa nanti mencapai anak ini, Mm-mm. membentuk anak ini terbaik hasilnya dia kuat, mampu bersaing di masa depan, mampu bisa membedakan mana baik dan benar, mampu bisa menjadi anak yang bermutu tentunya ya, yang Mm-mm. kuat untuk menghadapi eh, tahapan di pertumbuhan dan perkembangannya nanti kelak. Begitu, Bu. Oke, Mbak Denia akan mengarahkan, mengasuh, membimbing. Kalau boleh tahu, identitas baru apa yang akan ada di diri Bu Adenia pada saat membimbing, mengarahkan, mengasuh, dan eh, menumbuhkan ini ya, dalam artian nanti membentuk sebuah karakter anak siswa murid ini Bu Adenia. Maksudnya itu seperti apa, Bu? Di awal tadi saya belum. Identitas Identitas. dalam identitas, Hmm, iya, Identitas yang saya temukan gitu ya. betul. Mm, Nah,
Ya, artinya saya itu tidak hanya sebagai mendampingi peran luar atau sebagai pasil saja gitu ya, sebagai Mm-mm. prasarana ya untuk Mm-mm. menyambungkan atau sebagai narasumber misalnya atau Mm-mm. sebagai eh, motor ya, tapi juga bisa menjadikan kita itu sebagai inspiration, Oke. sebagai inspirit ya, Mm-mm. sebagai motivator ya. Jadi Mm-mm. ketika melihat saya itu identitas yang saya miliki, bahwasanya pengawas ini tidak hanya sekedar membina dalam bentuk manajerial saja, tetapi juga Mm-mm. sebagai pendamping eh, apa ya, kenyamanan bagi satuan pendidikan ya, dan juga orang yang bisa diajak kerjasama, ya, bisa yang dibutuhkan, bisa dalam hal memberikan apa ya, solusi ya, Mm-mm. dan memberikan wadah membentuk ide-ide gagasan mereka bisa menemukan jati diri mereka begitu. Jadi ya pure seperti inspiration ya. Mm-mm. Ya, seperti itu Bu. Oke, dalam identitas baru Bu Adenia, apakah Bu Adenia sudah punya eh, kemampuan dan itu termasuk kemauan Bu Adenia? Ya, kalau kemauan tentunya masih bertahan di pengawas ini itu ya. Mm-mm. Karena memang pendampingan itulah tupoksi kami. Tapi Ya, kalau misalnya tadi apa tadi Bu saya lupa. Yang satunya tadi kemampuan. Kemampuan? kemampuan ya, Ya. saya rasa sejauh ini saya ada beberapa persen bisa Mm-mm. dikatakan eh, ada kurang apa ya? Saya bisa katakan 80% lah ya. Wow, Kurang 80. 20%, masih kurang karena ya kenapa saya katakan 80%? Setiap saya pendampingan kalau Mm. memberikan materi, terutama ketika materinya itu bukan materi pelajaran, materi tentang Mm. rancangan gitu ya, tentang konsep gitu ya, tentang strategi itu orang agak-agak takut sama saya. Mungkin takut karena mau disuruh belajar, karena kadang-kadang mereka tuh jenuh karena nggak biasa. Tapi kalau Mm-mm. kita bicara tentang motivasi, tentang grow mindset, tentang cara berpikir, tentang Mm-mm. perasaan, tentang emosi, itu Mm-mm. secara look ya saya perhatikan Mm-mm. ketika saya mengajak komunikasi banyak waktu di saat latihan atau lagi sedang pendampingan, itu terlihat ada raut wajah yang antusias menyimak begitu, menyimak, Mm. mengangguk, eh, menunduk gitu ya, atau seperti merenung ya. Nah, itu terlihat jadi saya berpikir artinya kata-kata bahasa saya atau ke apa topik yang saya sampaikan ini ada yang tersentuh pada diri mereka gitu ya. Ada ada Oke. sebuah eh, perubahan dari awal sampai akhir itu berbeda. Ada sebuah Mm. semangat tumbuh. Apalagi kalau saya Mm-mm. diakhiri dengan, ayo Bapak Ibu, mana senyumnya? Ketawa. Mm. Mm. Kadang-kadang saya kasih, yuk, kan kalau guru SD ini kuat, orangnya biasanya banyak ide kalau tepuk-tepuk. Biasa kan tepuk-tepuk dengan anak-anak, coba tunjukin tepuk-tepuk tangannya gitu, diajak main. Mm-mm. Nanti dia masih saya lihat tuh semah. Nah, saya Mm-mm. Mm-mm. contohkan semua Mm-mm. tidak begitu, Bu. Jadi saya layaknya mereka tuh seperti murid saya. Nah, Eh, seperti murid saya, seperti partner saya, sebagai teman saya. Sehingga mm. ketika saya lakukan itu, mereka mengikuti, mereka apa ya, terketuk lah ya. Mm-mm. Kadang mereka juga melakukan kesalahan. Misal, saya langsung tegur itu. Mm-mm. Tadi saya ngajar materi. Ada aja tuh sebagian guru tuh yang ngobrol masih atau sibuk apa gitu. HP itu saya langsung tegur. Wah, sepertinya nih lagi ada yang sibuk nih. Boleh Bu, kalau masih ngobrol silakan keluar. Saya langsung gitu. Mm-mm. Saya nggak pakai bahasa basi lagi. Karena saya anggap mereka itu orang dewasa. Mm-mm. Saya langsung, tapi jangan tersinggung ya.
karena mhm, itulah pembiasaan kita kalau di kelas oke, belajar kita suka HP. Itu yang terjadi sama anak kita, saya bilang. mhm, mhm, Jika kita salah itu tidak menegur, mungkin tidak bikin dia malu. Artinya mhm, carilah bahasa yang tepat. Misal, kalau masih oke, ada sibuk, Bu, boleh di luar dulu. Nah, tidak kasar begitu ya. Nah, tapi mhm, kalau masih aja nih kita ngobrol masih main HP, inilah guru contoh tidak mhm, bagus misalnya kan. Nah, tidak demikian. Artinya ada hal-hal yang harus saya tekan. Dari situ kadang mereka itu saya balik lagi, saya buka lagi tujuan Bapak Ibu itu kan mhm, apa di sekolah. Guru itu mhm, profesinya berat ya. Jangan sampai kalau ada niat, wah saya ngajar masuk yang penting gaji halal. Ah, bukan itu. Itu tuh mhm, sudah apa ya? Masalah halal tidak halal tuh Allah yang tahu itu bukan prioritas kita. Tapi kamu datang itu apa yang sudah kamu beri? Apakah aku pulang mhm, sudah ada anak saya dapat yang mereka bisa bawa pulang? Kalau ditanya orang tuanya, belajar apa tadi? Ya itulah, ya mhm, begitulah. Nggak tahu, mhm, banyak, pusing. mhm, Yang lain aja mah, nantilah. Ada PR, bukan mhm, tadi belajar apa? Oh, tadi serunian, kami belajar ini. mhm, Ibunya tadi main bola-bolaan, kami tiup balon, balonnya ada besar, ada kecil, disuruh bikin planet lewat pakai mhm, balon. Nah, artinya ada makna dalam belajarnya, bermakna. mhm, mhm, Berarti sadar dia ngajar, berarti murid juga oke, sadar belajar. mhm, Senang pasti, anak pasti senang. Nah, ini konsep pembelajaran mendalam. Karena betul mhm, saya bahas dan sebagai fasil kemarin, nah itu saya sampaikan Bu, waktu saat di mhm, apa pada saat pelatihan tersebut lagi sedang rapat gitu ya. Nah jadi terlihat ada raut muka yang mungkin saya katakan penyesalan atau oh saya selama ini ditegur atau kayak meremehkan mungkin awalnya. Nah, itu terjadi dan seiring waktu karena saya mikir apa saya terlalu keras itu saya refleksi juga kan. Dan mhm, ternyata ketika saya mengamati materi yang berbeda dengan materi yang diajarkan, kadang-kadang yang sifatnya parenting ini ya, itu oke, muncul gitu. Ada. mhm, Nah, saya menganggap itu mungkin bagian dari yang saya maksudkan tadi, Bu. mhm. Oke, tadi Bu Adenia pada saat melakukan pendampingan gitu ya, apabila ada guru yang, ngobrol sendiri berarti Bu Adenia harus negur. Apakah Bu Adenia ini sebagai, untuk menegakkan aturan? Apakah Bu Adenia untuk dalam pendampingan supaya guru yang didampingi ini bertumbuh gitu Bu Adenia? Ya, tentunya dia harus punya growth mindset. Jadi, pikir Oke, yang bertumbuh. mhm, Begitu, Bu. mhm, mhm. Apakah, pada saat pendampingan ini Bu Adenia pernah, dalam artian di luar kendali Bu Adenia gitu, apalagi, pada saat emosikah atau pada saat, situasi yang nggak mendukung ini, sehingga Bu Adenia, merasa kehilangan kendali? Mm-mm, mm-mm, Apakah pernah di situasi tersebut? mm-mm. Ya, tentunya pasti ada ya, Bu ya. Heeh, mhm, Kendala, mhm, hal-hal yang tak terkendali, misalnya mhm, faktor kesehatan, mungkin suara nggak bisa oke, besar, atau mhm, juga karena suara yang ramai ya, karena baru misalnya di mhm, sekolah itu, atau mhm, kita diminta untuk jadi pemateri di sekolah lain yang bukan binaan kita, mhm, tentunya mereka belum kenal saya juga belum kenal mereka. Saya nggak mhm, bisa langsung, ibu, tolong duduk dulu ya, dengarkan saya mau ngomong. oh, Nggak mungkin mhm, saya lakukan itu. Saya akan beri kesempatan mereka, saya akan mengamati gitu. Kak. Jadi saya harus mhm, mengatur kapan saya bicara, kapan saya harus mendengar mereka. Walaupun mereka tuh lagi sedang sibuk ngomong sendiri gitu. mhm, Apa kayak biasanya kan, oh ini ada narasumber, oh ini lagi mhm, pelatihan. Kalau orang sekolah yang mungkin sudah bagus cara pikirnya atau kebiasaannya bagus di sekolah itu, pasti kan nggak akan menunjukkan karakter yang buruk juga kan. Nah, mhm, itu kadang-kadang ada sekolah yang dia masih ngobrol, masih sibuk apa gitu, kayak ini nggak tahu nih ya.
kayak nggak punya mm, akhlak lah bahasanya itu ya, nggak mm, beretika gitu kasarnya itu ya. Tapi kita nggak bisa langsung untuk menyampaikan. Jadi kita kadang-kadang kita tunggu waktu. Oke, Bapak Ibu, bisa kita mulai? Oke, mm, kayaknya masih sibuk ya. Kita tunggu mm, deh. Eh, eh. Terus kadang-kadang saya mulai fokus ke yang menyimak atau saya buat mm, tanya jawab. Jadi saya alihkan yang mm. harusnya tuntas. Akhirnya saya harus cari apa ya sesi-sesi lain. Nah, itu salah satunya, Bu. Oke, berarti dalam hal ini di posisi yang berat gitu ya Bu Adenia. Dalam artian harus mengkondisikan dulu. Kemudian Bu Adenia juga ingin menjadi pendamping yang sabar, yang tahu kondisi. Tapi Iya, energinya ini sering habis gitu ya Bu ya kalau ya, misal ya, kita ya, kondisi ya, kayak gitu. Heeh. betul. Apa yang paling Bu Adenia butuhkan di posisi itu Bu Aden ya? Yang saya butuhkan ya tentunya eh, kita eh, tetap memberikan mendampingi itu dengan rasa nyaman. Oke. Nyaman, bijaksana dalam Mhm, melakukan suatu sikap dan terutama adalah bisa mengendalikan diri karena kita juga manusia ya. Jadi mhm, kalau lagi sedang bad mood atau kita juga mhm, ada masalah pribadi ya itu bisa jadi mhm, tidak baik hasilnya. Jadi mhm, itu begitu kita mau berangkat, kita sudah atur, kita sudah kondisikan dan berdoa ya, meminta mhm, kemudahan dan kelancaran agar yang kita lakukan ini dapat dipahami, dimengerti, dan dapat diterapkan oleh guru. Itu selalu saya lakukan setiap saya berangkat menuju suatu tempat begitu, Bu. mhm. Berarti harus meyakinkan diri sendiri Bu Adenia dulu gitu kah? Ya, harus Mhm. dari kita dulu sebagai sumber kan, sumber yang Iya, akan betul. mendatangi sebuah tempat Mhm, yang akan kita lakukan begitu. Heeh. heeh, heeh. Oke, dalam kondisi, dalam pendampingan tersebut, jika di suatu tempat baru gitu ya Bu Adenia, menurut Bu Adenia, apa yang paling dibutuhkan Bu Adenia? Hubungan antara Bu Adenia selaku pendamping, serta guru baru atau kepala sekolah yang, baru, dalam artian mengetahui karakternya Bu Adenia gitu, dalam proses pendampingan parenting ini Bu Adenia? Yang kita butuhkan ada ya pertama untuk saling mengenal dulu Oke. Mhm, yang kelompok kecil ini ya, orang mhm, yang terkait yang akan kita ajak lakukan kegiatan di sekolahnya dari mhm, tiga tempat ini misalnya. Kemudian apa saja sarana yang dibutuhkan, mhm, alat-alat dan bahannya, berapa pesertanya, orang tua untuk kelas apa dulu gitu, yang mhm, memungkinkan untuk diajak lakukan parenting. Sebelum itu kita harus kasih dulu materi secara umum apa itu parenting kepada klien kita, ke kepala sekolahnya, kepada guru-guru pun mhm, sekalian yang akan mhm. membantu dalam ruang kegiatan parentingnya nanti bersama orang tua gitu. Jadi terkadang wali murid itu tidak dekat juga sama wali murid Mmm, orang tua gitu mhm, ya. Nah, iya, disitulah kita butuh apa ya kemampuan si guru ini agar dia paham, oh pentingnya parenting itu mhm, ini ya, sehingga bisa nyambung nantinya mhm, berkelanjutan begitu. mhm, mhm. Itu. Berarti selain Bu Adenia yakin, Bu Adenia juga harus meyakinkan guru ini ya Bu Adenia, sebelum guru ini menyampaikan ke orang tua dari siswa tersebut Ya, gitu? seyogyanya Mhm, demikian agar bisa satu satu sistem, mhm, satu mhm. kesatuan begitu. Nah, Oke, oke Bu Adenia, dalam suasana pada saat tersebut Bu Adenia, suasana apa yang terjadi atau muncul gitu? Pada saat pendampingan dengan guru di sebuah, sekolah yang Mbak Adenia ampuh gitu. situasi, maksudnya waktu saat Suasana, dilaksanakan ya suasana, suasananya mhm, suasana apa ini? dalam proses pendampingan, di mana Bu Adenia ini harus dibutuhkan sebuah hubungan gitu,
suasana yang harus dimunculkan. Ya tadi sudah saya sampaikan suasana yang nyaman, Oke. suasana yang nyaman ya. Mereka juga dalam keadaan baik, tidak terlalu sibuk atau ada aktivitas yang apa ya, yang dekat juga dengan kegiatan yang penting juga yang ada di sekolah. Jadi harus melihat situasi itu gitu, suasana demikian. Hmm. Mhm. Dalam suasana tersebut, suasana nyaman berarti nantinya apa yang diinginkan Bu Adenia, apa yang diinginkan di sekolah tersebut akan tercapai gitu ya Bu Adenia untuk menuju sebuah eh, pendampingan parenting untuk membentuk sebuah murid yang tadi Bu Adenia menjadi emas-emas yang dalam artian bukan hanya semata benda gitu ya Bu Adenia. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kalau orang tuh kalau nggak nyaman kan nggak selesai urusan. Mm-mm, mm-mm, Jadi nyaman dulu, kepercayaan nanti muncul seperti itu. mm-mm, Kalau udah percaya, mudah. Mau ngapain, mau mau ada ini, mau ada itu bisa. Tapi kalau udah nggak mm-mm, nyaman, nggak akan ada rasa percaya kan, begitu. mm-mm, mm. Oke, kalau boleh tahu Bu Adenia, reminder apa yang menjadi yang dipakai Bu Adenia untuk menuju sebuah tujuan dalam pendampingan fasilitator di sebuah sekolah melalui kepala sekolah dan guru-guru di sini Bu Adenia. Reminder ya paling kita mencoba ada membuat jadwal ya, atau Mm-mm, pengingat lah. Eh, mm-mm, Bisa juga kayak tulisan kertas kecil yang ada suka saya tempel di meja saya. mm-mm, Bahwasanya kegiatan ini dilakukan bukan karena ada kepentingan, tapi karena sesuatu yang sangat dibutuhkan di sekolah dan juga eh, bisa menjadi sebuah karya baik untuk bisa ditularkan ke sekolah yang lain. Nah, mungkin itu kata-kata itu. Jadi mengingat sendiri bahwasanya kerjaan ini bukan karena ada kepentingan ya, walaupun nanti untuk mm. diperlukan, tapi memang karena memang dibutuhkan di sekolah tersebut begitu. Oke. Apakah reminder ini juga akan disampaikan di eh, tempat pendampingan Bu Adenia Ya, atau pastinya hanya untuk pastinya mm-mm, disampaikan biar satu oh, kesatuan tadi tujuan yang sama mm-mm, begitu. Ya, mm-mm. Oke, oke Bu Adenia. Kalau boleh tahu kesimpulan apa yang bisa didapat dari sesi coaching singkat ini Bu Adenia dalam proses pendampingan Bu Adenia menjadi fasilitator untuk membentuk sebuah parenting coach mm, dalam sekolah binaan Bu Adenia. iya. Yang saya rasakan dari sesi coaching ini ya, eh, saya terbantu lah ya, mulai ada eh, sebuah apa ya, membantu sekali dari apa yang kemarin inginnya membahas tentang itu dengan adanya tadi disampaikan oleh Coach Sri, eh, ada tergambar ya apa yang harus saya lakukan, parenting untuk apa, nanti bersama siapa gitu ya. Kemudian melibatin siapa saja, identitas apa yang nanti saya eh, dapatkan, ya makna serta eh, slogan ya tadi yang disampaikan sebagai reminder buat saya. Jadi ini terima kasih ya buat Ibu Sri yang bisa eh, membantu saya ya secara tidak langsung, yang akan bisa saya lakukan nanti eh, di pembinaan 3 sekolah yang akan saya pilih tersebut ya. Dan saya berharap tidak cukup sampai kita bicara di sini saja ya. Hmm, Nantinya kalau itu memang terpenuhi, terlaksana, eh, bisalah nanti kita ngobrol lagi apa bagaimana nanti hasilnya ya. Mungkin oke, juga kalau memang berkesempatan kita juga bisa sharing lagi eh, jika oke. nanti saya ada suatu hambatan ya. Hmm, Mungkin bisa dari Coach Sri membantu segi
motivasi ya, ataupun membantu saya menemukan gagasan dan ide. Demikian mungkin Oke, Ibu Sri. Good job. oke, luar Ya. biasa. Good job. Kata-kata ini muncul lagi, menjadi penyemangat That untuk is my terus. word ya. Oke, Saya bilang gitu. oke, Good job. betul. Oke, kalau boleh tahu action plan apa yang akan dilakukan setelah sesi coaching ini? Action plan, rencana Ya, aksi action plan terdekat. ya tentunya saya akan mulai mengkonsep ya, mengkonsep Mhm, eh, dalam perencanaan. Kan kita 3 bulan ini ya, oke, Januari, Februari, mhm, Maret. Insya mhm, Allah saya akan coba membuat perencanaan dalam waktu dekat terkait dengan topik parenting tersebut dan mhm, eh, saya berharap saya ini melakukannya ya harus bukan balik lagi, bukan karena mhm, kebutuhan, tapi memang betul-betul menjadi hal layak yang akan perlu ditampilkan kepada orang banyak gitu. Pentingnya parenting di satuan sekolah itu khususnya buat eh, di sekolah-sekolah yang banyaknya masalah gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin mhm, kalau satu sekolah-sekolah itu biasa, Bu. Atau tadi mhm, tidak berkelanjutan. Nah, itu yang akan saya merubah eh, tekniknya ya. Mungkin ini mungkin topik parenting ini kan banyak ya. Sudah biasa. betul. Dan saya Mhm, menginginkan nanti betul-betul ini nih jadi efek yang eh, berdampak gitu dan memiliki karya itu. Untung-untung mhm, kalau misalnya nanti bisa dilombakan, bisa mhm. diterima, dan kalau memang ada rezekinya bisa dapat rezeki untuk bikin bukunya, mungkin begitu ya. Oke, mhm, Itu harapan saya bisa nanti saya ingin memberikan hadiah tersebut di perpustakaan daerah atau langsung ya ke, ke kementerian dengan eh, program ini sehingga mereka tahu bahwa di Prabu Muli tempat saya tinggal mhm. parenting yang dilakukan ini bisa membantu dan bisa juga dipraktekki teman-teman yang lain di sekolah lainnya. Begitu, Bu. Oke, luar biasa. Tadi saya mendengar, ada sebuah mau menciptakan buku. Apakah buku ini juga, termasuk, eee, rencana Planning. aksi dan nanti jadinya Ya, sebagai sebuah hadiah kita ya, sendiri ya, gitu ya, Mbak? ya, bisa, bisa Oke, begitu. Insya Allah, oke, wah, insya Allah. amin, luar Amin, biasa, amin. amin, amin, amin. Oke, Mbak Dinia, kalau boleh tahu nih, saya minta feedback-nya dong untuk, Oke, supaya sesi coaching saya ini menjadi lebih baik lagi. iya, iya. Ya, luar biasa ya. eh, apa Bu Sri progresnya cukup, bukan cukup ya, sudah baik ya, sudah baik, Mhm, sudah mhm, mungkin ya itu tadi ya, biasa karena terbiasa, terbiasa karena ala biasa. Jadi mhm. dengan adanya eh, teknik yang sudah dilakukan Ibu Sri ini sangat membantu klien ya, sudah bisa secara runut menyampaikan dan juga eh, dikala tadi ada pertanyaan yang kliennya masih belum terdengar ya atau belum fokus, tapi bisa mengulangnya dan akhirnya bisa dipahami oleh klien dan menurut saya Bu Sri sudah good job dan Oke, mudah-mudahan makasih. ke depannya Mhm. terus menjadi lebih baik dan profesional. Keren. Ya. Oke, terima kasih atas feedback yang diberi ke saya. Semoga ini menjadi tantangan lagi dan, supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih untuk sesi coaching-nya. Semoga bermanfaat. Doa terbaik untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.